Nah, anak-anakku sekalian, tentunya dalam berpuasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kita harus tahu juga, ya, ilmu bagi kita. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? Kan kalau sholat juga ada yang membatalkan sholat. Nah, ini sekarang kita materinya adalah tentang puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Nah, ini nanti Bapak bedakan yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini. Nah, ini Bapak uraikan dulu tentang hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nah, pertama, hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini makan dan minum dengan sengaja. Ini adalah termasuk yang membatalkan puasa. Nah, jadi anak-anakku sekalian, puasa ini ingat kita harus jujur. Ini nanti ada hikmah puasa nih. Salah satunya adalah melatih kejujuran. Nah, kita harus jujur berpuasa. Jangan anak-anakku kita diam-diam, tak tahan lagi haus, kita masuk dalam kamar bawa air, kita minum diam-diam. Nah, ini ingat puasanya batal, ya, karena itu disengaja. Nah, itu jadi yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah makan minum dengan sengaja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk hal yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Lain kalau tidak dengan sengaja, misalnya masuk angin, tidak tahu, tiba-tiba muntah kan. Nah, itu tidak batal puasanya. Kalau muntah dengan sengaja ini, sengaja dibuat. Misalnya, supaya biar apa disuruh maknya berpuasa, dicucuk pakai tangan, apa namanya, tenggorokannya biar muntah, ya. Nah, biar muntah itu sengaja, maka puasanya batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk yang membatalkan puasa adalah datang bulan. Nah, tadi datang bulan bagi perempuan, haid atau habis melahirkan. Ketika dia berpuasa, tahu-tahu kan datang tamunya, haidnya. Nah, ketika itu dia berpuasa, maka dia wajib membatalkan puasanya. Nah, karena ada datang bulan haidnya tadi. Nah, jadi termasuk yang membatalkan puasa, datang bulan, haid atau habis melahirkan. Atau sedang berpuasa, tahu-tahu apa namanya, karena dia dalam keadaan hamil, melahirkan, maka puasanya batal. Ya. Nah, itu yang ketiga anak-anakku. Kemudian yang keempat, termasuk hal yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal, walaupun dalam keadaan sebentar, misalnya tahu-tahu datang pening pitam, tidak sadar, hilang akalnya sehingga jatuh. Maka ketika apa namanya seperti itu, dia hilang akal atau penyakit gilanya kumat, dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, termasuk hal yang membatalkan puasa anak-anakku, yaitu murtad. Nah, murtad itu apa? Orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ini misalnya ini ada non-muslim nih, masuk Islam. Kemudian dia berpuasa. Karena, wah ini nih, Islam ini saronian misalnya kan. Eh, aduh laparnya kalau begini tidak sanggup masuk Islam. Nah, akhirnya ya dia berniat, aku udah gila jadilah masuk Islam. Nah, murtad, dia dalam keadaan berpuasa itu, nah, dia keluar dari agama Islam, maka puasanya yaitu batal. Nah, itu hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini penting anak-anakku sekalian. Karena kalau yang membatalkan puasa ini jelas, kita sudah sering mendengar ceramah-ceramah, kemudian kita sering apa namanya itu melihat buku-buku, kitab. Nah, yang kadang-kadang yang terlalaikan kita ini adalah hal yang menghapuskan pahala puasa tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, khamsatu asya'a tuhbitus saum au yubtilu thawabah, kata Rasulullah. Ada 5 hal yang menghapuskan pahala puasa dan membatalkannya. Apa saja? Kata Rasulullah, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghumus wan nazaru syahwatin, kata Rasulullah. Jadi ada 5 hal yang menghapuskan pahala puasa itu. Al-kadhibu, apa itu?
yaitu pertama berdusta atau berbohong. Nah, kita dalam keadaan berpuasa, kita bohong. Misalnya walaupun kita dalam bersenda gurau, dalam situlah kita berbohong, ingat, kita dalam keadaan berpuasa. Jadi itu puasanya, pahalanya batal, tidak sah pahalanya. Puasanya bagaimana? Sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, itu termasuk dan menurut keterangan hadis Rasulullah yang Bapak bacakan tadi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua kata Rasulullah, wal ghibah. Apa itu wal ghibah? Yaitu mengumpat. Nah, kalau bahasa kita ini mengatoi orang, mencerca orang. Nah, itu ngumpat orang. Nah, itu dalam keadaan berpuasa, maka pahala puasanya hapus, tidak ada, batal pahala puasanya. Karena tidak boleh dalam keadaan berpuasa kita mengumpat itu, anak-anak. Hadis Rasulullah menjelaskan itu. Dan ayat Al-Quran pun menjelaskan. Tidak boleh mengumpat itu. Kemana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu daripada menyangka. Sesungguhnya menyangka itu adalah adalah dosa. Ismun. Nah, kemudian wala yartab, kata Al-Quran. Janganlah kamu mengumpat. Ba'dakum ba'don, salah satu di antara kamu. Karena jadi dilarang oleh Allah dalam Al-Quran mengumpat. Jadi dalil apa Al-Qurannya tidak boleh. Kemudian hadisnya pun tidak boleh. Apalagi itu dilaksanakan ketika dalam keadaan berpuasa. Jadi puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, itu menurut keterangan hadis Rasulullah. Yaitu termasuk mengumpat, membatalkan pahala puasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu wan namimah, kata Rasulullah. Wan namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu menfitnah anak-anakku sekalian. Misalnya berbicara kepada si A, oh ini apa namanya, dia nuduh kau maling meselop tadi itu si Anu tuh. Tuh, cakap dengan Napo tuh dengan si A, kemudian berbicara lagi dengan si B. Tadi itu apa dia ngato kau misalnya, ngato mak kau misalnya tuh. Ngato mak kau apa namanya tidak benar Nah, kena berbicara kita seperti itu, maka orang jadi berkelahi, bertengkar gara-gara ucapan mengadu domba tadi. Nah, hal itu yang kita lakukan dalam keadaan berpuasa, maka pahala puasanya tidak mendapatkan pahalanya. Nah, ingat Rasulullah pun pernah bersabda, kamin so'imin laisalahu min siyami ilal jum'i wal atos. Nah, kata Rasulullah, seberapa banyak orang yang berpuasa, tiada baginya pahala puasa tersebut, melainkan dapat lapar dan hausnya saja. Nah, salah satunya itu tadi, termasuklah dia berpuasa tapi dia berdusta, kemudian dia mengumpat, ya, kemudian dia mengadu domba. Nah, itu dengan cakap dia tadi orang jadi bertengkar. Nah, dia dalam keadaan berpuasa. Nah, dia cuma dapat lapar dan hausnya saja daripada puasanya. Nah, itu yang ketiga, anak-anakku. Kemudian yang keempat, termasuk hal yang membatalkan pahala puasa, yang keempat adalah wal yaminul ghumus. Apa itu wal yaminul ghumus? Yaitu sumpah palsu. Nah, awak misalnya ini, kita di sekolah nih, kita sudah nyingiti atau nyimpan daripada buku kawan. Bercakap dengan kawan, bersumpah, aku dah ada nyimpannya. Padahal awak tahan bersumpah itu. Padahal awak lah nyimpannya, punya kawan tadi, awak berani bersumpah. Nah, apabila dikerjakan ketika kita dalam keadaan berpuasa dengan sumpah palsu itu, maka puasanya, kata Rasulullah, hanya mendapat lapar dan hausnya saja. Anak-anakku sekalian, itu yang keempat, hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, dari keterangan tersebut, nah ini Bapak sedikit menerangkan tentang apa namanya, sejarah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Pernah seorang hamba sahaya sedang berpuasa. Ini seorang perempuan hamba. Nah, pernah seorang hamba sedang berpuasa tersebut. Ketika itu dia sedang berpuasa, dia sedang mengumpat, mencerca saudaranya. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad datang memberikan makan untuk membatalkan puasa orang yang mengumpat tadi.
Rasul membawa makanan tadi untuk ketika dia sedang mengumpat tadi Rasul datang. Nah, Rasul datang tersebut membawa perbukaan, membawa makan untuk orang yang mengumpat tadi. Nah, kemudian dia bertanya, si hamba tadi lalu bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, hamba tadi, mengapa ya Rasulullah kau membawa makanan tadi? Walhal aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dia Rasulullah membawa itu. Nah, dia tidak tahu bahwa bahasa halusnya Rasulullah seperti itu. Jadi dia tidak mau. Saya dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah, kata hamba tadi. Nah, maka Rasulullah menjawab, mengumpat ialah adalah suatu hal yang membatalkan pahala puasa, katanya. Rasulullah menyampaikan pada hamba saya tadi. Nah, ini salah satu banyak contoh-contoh hadis-hadis yang menjelaskan tentang menghapuskan pahala puasa. Nah, yang kelima, anak-anakku sekalian, termasuk hal yang membatalkan pahala puasa adalah melihat dengan syahwat. Nazaru syahwatin. Melihat dengan syahwat. Nah, ini misalnya nih, baik kita sedang di sekolah melihat yang tidak enak dilihat, seseorang berjalan pakai celana singkat misalnya. Nah, kita melihat kita dalam keadaan berpuasa, kita lihat terus. Nah, ini akan membatalkan pahala puasanya.